Hai, aku Atta Natalia. Hari ini aku akan kedatangan tamu spesial dari Hans Street dan Cabinet. Jadi kita akan berkolaborasi karena kita akan membersihkan kloset aku. Nah, ini sekarang tim dari Cabinet udah datang. Mari kita sambut. Hai, silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Thank you udah undang kita ke rumahnya Athena ya. Iya. Thank you banget. Kita langsung ke kamar aku aja. Oke, yuk. Yuk. Kita mulai dulu dengan home greeting. Jadi kita akan melakukan meditasi singkat. Di tangan saya ini ada kristal dan tuning fork. Jadi proses home greeting ini biasa kita lakukan untuk proses purification, proses declutteringnya, jadi bisa lebih tenang dan lebih fokus gitu. Kalau aku itu tuh sukanya jadi diurutin dari misalkan dari flats dulu, baru deh dia naik ke atas, baru yang Heels and then tambah tinggi gitu ya. Oke, Cuman oke. kalau boots aku di bawah. Pasti bawah di karena bawah. raknya lebih paling tinggi yang Iya. bawah ya. Oke. Ini soalnya udah berantakan banget, kayak sneakers ada di mana, Ada. heels ada di mana gitu. Lalu lanjut Ke tas. Ya. Nah ini, aduh berantakannya parah banget, ngapa ya? Karena aku bingung, awalnya tuh aku masih niat yang aku pakein bungkusnya gitu, emang kelamaan aku udah kayak, taruh aja deh. Kita lihat dulu berapa jumlah by brandnya tuh jumlahnya banyaknya yang mana atau colornya banyakan yang mana gitu biasanya. Tentu baru kita bisa decide yang mana bagusnya ditatanya gitu. Ini yang gantungannya. Iya, jadi ini tuh biasanya aku tuh di sini naruhnya tuh yang baju-baju branded. Oke. Sukanya by color juga. Iya. Oke, sekarang aku akan declutter. Jadi aku akan memilah-milah barang aku yang nantinya bisa aku simpan, aku sumbangkan, atau aku resell. Oke, jadi Athena ini semua barang-barang yang udah kita keluarkan tadi dari kabinetnya, udah kita pilih-pilih. Nah, sekarang kita masuk proses joy checking namanya. Jadi kita mau cek apakah baju-baju atau tas masih memancarkan kebahagiaan di kehidupan Athena. Jadi masih spark joy atau enggak gitu ya menurut metode Marie Kondo. Caranya bisa dipegang bajunya, kita ambil contoh ya. Athena boleh sambil pegang, kemudian di feel, dihayatin mungkin masih spark joy atau enggak ya. Jadi nanti kita bisa menentukan apakah masih mau disimpan atau mau didonasikan atau mau di-resell lagi gitu, di listing di Hans Street gitu. Dirasakan gitu ya? Iya, dirasakan, diresapi di hati. Ini dari mantanku. Bohong deh. Beli sendiri enak aja. Kira-kira Ini masih dipakai atau enggak? masih aku pakai. Masih ya, berarti ini kita keep. Sering dipakai atau enggak? Terus ingat terakhir kali dipakai kapan? Mungkin kalau udah 2 tahun yang lalu hanya ada di dalam wardrobe, mungkin bisa dihibahkan Kak. Iya, ini sebenarnya dihibahkan saja ya. Oke. Masih bagus banget. Masih bagus ya. banget ya. Oke, masuk listing ya. Dia kayaknya maunya ke orang lain. Ke orang lain ya. Oke, jadi kita give back ke orang lain kita. Ini adalah salah satu sepatu yang mau aku listing ke Hans Street. Oke. Ini masih bagus banget sepatunya, cuman sayangnya tuh dia ukurannya terlalu besar. Oh ya, tadi aku lupa nyampein kalau misalnya kita mau melepaskan barang-barang gitu atau yang sudah tidak sepakai lagi di kehidupan kita, jangan lupa say thank you. Jadi kita appreciate mereka pernah membawa arti di kehidupan kita sebelumnya gitu. Jadi Thank you, Prada. masih mau dikit Ini soalnya listing. Oke, ini di listingnya taruh sini dulu. masih ya, kamu tuh udah ada sodan. Pas aku lagi seneng, pas aku lagi sedih. Oke, next step kita pindah ke bags. Kan orang-orang punyanya masih yang kayak simple-simple gitu kan, yang cuma satu warna. So kayak maksa mamaku gitu kayak, aku maunya yang kayak gini-giniannya gitu.
Oke, coba. Jadi aku mau say thank you dulu. Thank you dulu. Thank you, kamu sudah menemani aku pergi ke liburan ke mall. Semoga nanti yang beli ingat sama aku. Yang suka zebra mungkin. Oke, mau say thank you. Thank you zebra. Thank you zebra for everything. Oke, ini kita listing ke Hansrit ya. Yang ini juga sama, mungkin mau say Dia thank you singa to garong. Singa garong lucu ya, gemes banget deh. Ini hal lucu ya sebenarnya. Aku tuh suka banget sama kacamata ini. Tapi karena mukaku itu tidak simetris, jadi kalau dipakai dia mencong. Tuh. Bagus loh itu sebenarnya ya. Oh iya juga. Iya kan? Bapak Prada, kamu masih bagus banget, tapi ya takdir. Oke, kita listing ke Hansrit ya. Terima kasih banyak Hansrit dan Cabinet karena udah ngebantuin aku untuk declutter barang-barang aku. Yang ternyata aku pun juga nggak ngeh kalau dia ternyata ada di selip-selipan itu. Dan aku berharap banget ini kesayangan-kesayanganku semuanya, walaupun akan aku lepas, tapi aku berharap semoga nanti yang beli bisa mendapatkan energi positif yang sudah aku taruh di dalamnya, cepat-cepat dapat pemilik barunya yang mencintai dia. Don't forget to hunt my closet on hansrit.com. Sekarang kita mau bagi tips gimana sih cara organize lemari biar terlihat lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Jadi kalau yang sebagian sampai sini kita kasih yang pasangan, yang pairs, habis itu kaos, baru jaket, terus jeans, blazer, dan kemeja. Jadi kalau biar gampang nyari, memang bagusnya semua dikategoriin sesuai dengan jenis bajunya, baru by warna. Jadi ini kita organize yang pairs dari yang warna muda terus ke gelap, sama yang kaos juga gitu, dari yang warna terang ke yang gelap, begitu seterusnya. Ini kita udah pisahin, ini yang winter, ini yang sweater, jadi dipisah-pisahin by kategori. Satu lagi tipsnya, kalau untuk hanger kita saranin tuh untuk pakai hanger yang tipis, jadi dia nggak bulky. Kalau hangernya besar terus ditaruh baju, itu jadinya tempat penyimpanannya semakin sempit. Tuh, ini kan kelihatannya penuh, padahal enggak. Coba, tada, masih bisa. Tips selanjutnya ya, buat yang lemari baju lipat, disarankan sih lebih baik kalau punya banyak baju lipat, waktu mau built-in lemari, siapin yang drawer. Lebih banyakin drawer kalau memang lebih banyak baju lipat. Kalau memang lebih banyak baju gantung, ya siapin tempat gantungnya yang lebih banyak. Kalau memang sudah terlanjur kayak gini nih, rak-rak gitu ya bentuknya, kita saranin pakai storage container gitu. Ini kayak gini, terus dilipatnya seperti ini, disusunnya. Jadi untuk ambilnya gampang, balikin pun gampang. Kalau seumpamanya kita ambil satu, pasti berantakannya cuma satu gitu. Kalau kita susun ke atas, lebih seringnya kalau tarik satu kayak gini nih, semua pasti yang berantakan, bukan cuma satu atau dua gitu. Jadi ini tips berikutnya. Ini bisa disusun, dan ambilnya juga nggak susah-susah banget. Nah, semakin ke atas kita taruh yang semakin ringan, biar kalau ngambil itu nggak susah. Kita mau share cara ngelipat baju yang pasangan gitu. Seperti standar biasa sih lipatnya, tapi yang pasangannya kita saranin dijadikan satu kayak gini. Jadi pas cari, dia memang sudah sama pasangannya.
Nah, lipatnya kalau kita sistem Marie Kondo, kita lipatnya seperti ini. Terus nanti dimasukin ke storage kontainernya seperti ini. Gitu. Nah, ini sekarang bagian sepatu. Ini kita tatanya sesuai dengan request kliennya. Kliennya mau dari flat ke atas itu baru yang heels. Nah, kenapa yang di bawah itu boots? Karena tempatnya, space-nya lebih tinggi untuk boots di bawah. Sebenarnya kalau dibuat di atas bisa yang boots paling atas gitu, ngikutin sesuai dengan ke permintaan klien. Nah, ini kita semua harus dikategoriin. Satu, biar carinya gampang. Kedua, jadi lebih cantik aja penataannya. Jadi sesuai jenisnya, kayak ini kan depannya sama tuh. Kalau untuk boots, terus kita nggak muat nih kayak gini contohnya kan, space-nya nggak ada, diberdiriin pun nggak bisa. Jadi kita tidurin aja kayak gini, tapi kalau bisa disesuaiin bentuknya kayak gini nih. Jadi depan belakang, tapi kelihatan. Kalau untuk sepatu kayak ini yang nggak muat, umpamanya makan space kan, kita taruhnya depan belakang, karena ini biasanya lebih kecil dari yang depan, jadi ini lebih menghemat space kalau yang kayak gini sih. Ini salah satu tips saja. Kebetulan punya klien ini bisa muat banyak, cuman kita mau kasih lihat kalau ada tulisan atau merek sama depan, tampak depan dan belakangnya kan beda. Nah, ini satu tips lagi nih, kalau buat sepatu kayak gini kan simpennya kalau lama kelamaan dia akan merubah bentuk, nggak terlalu cantik gitu. Kadang-kadang juga kalau emang bahannya kulitnya jadi akan kayak apa ya, keriput gitu. Nah, kita saranin kalau sepatu-sepatu yang soft di dalamnya disumpelin. Ada sumpelan, bisa pakai kertas ini yang bekas dari sepatu, atau bekas sepatu yang cats yang udah nggak dipakai bisa, atau pakai koran atau bubble wrap juga bisa. Sekarang tips buat tas. Kalau tas yang seperti ini contohnya, dia dalamnya tapenya yang soft, lebih baik di dalamnya kita sempelin papers, bubble wrap atau koran juga boleh. Jadi dia nahan supaya satu bisa berdiri dan menahan buat bentuk kulitnya tetap cantik. Kalau ini kita tata sesuai brand, baru sesuai warna. Yang warna-warni sendiri, yang brand sendiri. Lalu yang ini contohnya dashbagnya atau kayak kantong belanja gitu, kita taruhnya dilipat seperti ini nih, kayak baju sih jadinya, biar tempatnya banyak, nggak makan tempat gitu, dan terlihat rapi, nggak berantakan. Kalau dashbag yang lain biasanya dimasukin ke dalam tasnya, tapi kan ada beberapa tas yang nggak muat untuk dashbag, ya kita saranin dilipat lalu ditaruh di kontainer kayak gini, storage container. Kalau ada barang-barang loose lainnya seperti belt atau strapnya, kita taruh terpisah juga. Ini kayak divider gitu, storage, biar semuanya lebih rapi dan tahu carinya di mana.